Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan murid-muridku kelas 10. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kunci determinasi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan subscribe dan like. Nah, tapi jika tidak, silakan komen. Kita mulai menggunakan kunci determinasi. Tapi sebelumnya, apa sih kunci determinasi itu? Ada yang bilang dia kunci dikotom. Nah, kunci determinasi itu adalah daftar ciri-ciri organisme yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan organisme atau mengelompokkan dan menggolong-golongkan organisme. Nah, kenapa dibilang kunci dikotom? Karena dia selalu berpasangan. Jadi kalau misalnya ciri yang 1A misalnya memiliki bunga gitu. Yang B, maka 1B tidak memiliki bunga gitu. Atau dia seperti misalnya ciri-ciri 1A misalnya, dia memiliki 2 kaki gitu. Maka yang 1B tidak memiliki 2 kaki. Jadi selalu berpasang-pasangan sehingga itu disebut dengan kunci dikotom. Mari kita mulai bagaimana menggunakan kunci determinasi ini. Kita mulai, inilah dia kunci dikotom, di mana sifat itu selalu berpasangan. Contohnya nomor 1A, 1B. Oh, ini bukan nomor 2 ya, 1 ini, 1B. 1A misalnya tumbuhan tidak berbatang, maka yang B-nya menjadi tumbuhan berbatang. Demikian juga 2A, berarti daunnya tidak bertulang daun, maka dia masuk ke dalam lumut daun, misalnya gitu ya. Tapi kalau dia 2B, daunnya bertulang daun, maka dia diteruskan ke nomor 3. Mana nomor 3? Ini dia tumbuhan tidak berbunga, ke langsung nomor 4. Tumbuhan kalau dia tumbuhan berbunga, ke nomor 4 juga. Tuh nomor 4. Cuma dipilih nomor 4A apa 4B. Kalau di 4A, daun berbintik-bintik coklat atau kekuningan. Jika ada, maka dia termasuk Pteridophyta. Contohnya ini, tuh ya. Contohnya itu. Jadi, kalau pada Pteridophyta itu bintik coklatnya atau bintik kuningnya itu, nah itu ada. Jadi isinya adalah sorus yang ada pada daun paku. Maka dia tergolong ke dalam tumbuhan Pteridophyta. Tapi jika tidak ada, maka kita ke nomor 5. Nomor 5 di sini dia punya bunga tidak sejati atau strobilus. Kalau dia punya strobilus seperti apa? Ini dia pada melinjo, ini adalah strobilus atau bunga tidak sejati betina. Kalau ini yang jantan. Ini kalau pada pohon pinus gitu kan. Ini pada pakai saji. Jadi strobilus ini dia berarti kalau memiliki tumbuhan ini melinjo, pinus, pakis haji, dan ginkgo biloba, berarti termasuk gymnospermae gitu ya. Nah, tapi jika ternyata kita ke 5A tidak punya strobilus, maka dia ternyata punya bunga sejati. Nah, jika dia punya bunga sejati, dia dimasukkan ke dalam nomor 6. Nah, nomor 6 nih. Nomor 6 yang mana? Kelopak bunga kelipatan 3 dan daunnya berpelepah. Nah, bunga kelipatan 3 itu yang mana? Nah, contohnya pada ini. Ini bunga anggrek nih, kelipatan 3 nih. 1, 2, 3. Jadi terlihat di situ ada 3. Saya pakai hijau kelihatan enggak ya? Pakai biru aja ya. Nah, biru ini dia 1, ini 1, 2, 3. Nah, satunya lagi ini dia yang kelipatan 3. 1, 2, 3. Nah, jadi dia termasuk tumbuhan monokotil gitu ya. Jadi ini termasuk monokotil bunga kelipatan 3. Tuh, kelipatan 3 ya. Nah, kemudian yang mana yang dimaksudnya berpelepah gitu? Ada nggak ya? Saya pelepah itu berarti dia seperti pohon pisang. Seperti pohon pisang. Nah, satu ya. Karena itulah dia termasuk tumbuhan monokotil. Nah, ini dia. Lalu kita coba sekarang. Ada nggak dia? Mana dia pelepahnya? Ini dia. Jadi pelepah itu adalah tangkai daun yang memeluk batang. Ini dia. Tuh, ini bekas pelepahnya juga nih ya.
Jadi ini pelepahnya nih gitu ya, ini pelepahnya gitu ya, ini pelepahnya. Berarti jadi tugas Anda adalah membuat determinasi atau kunci dikotom 5 tanaman. Contohnya ini, contoh tanaman 1, tanaman apa ini? Kita nggak perlu tahu namanya, tapi kita akan menggolongkan. Kalau ibu sudah tahu ini tanaman paku sarang burung, tapi benar nggak sih itu tanaman paku gitu kan? Kita lihat aja gitu kan. Yuk kita cek yuk. Tumbuhan kita mulai dari 1A dulu. Nah 1A, mana dia 1A gitu kan? Nah, ini 1A nih. Tumbuhan tidak berbatang. Oh, kalau dia tidak berbatang, ini termasuk lumut hati. Apakah ini lumut hati? Dia punya batang. Ciri-cirinya mana? Oh, kalau dia punya tulang daun itu kan isinya adalah xilem dan phloem. Batang kita itu tadi dari xilem dan phloem. Berarti dia punya batang karena punya tulang daun. Tuh dia tulang daun. Dia dilapisi oleh sklerenkim, dalamnya xilem dan phloem. Nah, berarti dia punya batang nih. Nah, berarti dia 1B. Kita tulis dia 1B. Nah, 1B ke nomor berapa gitu kan? 1B ke nomor berapa dia? Kita cek lagi. 1B ke nomor 2. Nah, nomor 2 kita 2A. 2A daun tidak bertulang daun. Kalau dia nggak bertulang daun berarti termasuk lumut daun. Ini tulang daunnya tuh menyirip ya. Nah, tulang daunnya tuh kemudian ditampil warna-warna coklat ya tuh dia ya tulang daunnya. Berarti 2B. Nah, 2B kemudian kedua B tulang bertulang daun nomor 3. Nomor 3 yang mana? Tumbuhan tidak berbunga. Oh, berarti nomor 3A ya. 3 belum, berarti 2B, 3B. Oke, 2B, 3B, 3B. Tuh. Kita lanjutkan lagi. Setelah 3B di mana dia? Oh, nomor 4. Nomor 4 yang mana? Daun berbintik coklat. Nah, ini dia coklatnya, ada coklatnya. Jadi kalau ditekan keluar serbuk karena seharusnya pecah, dalamnya spora ya. Berarti yang betul adalah tumbuhan ini sarang burung adalah tumbuhan berbintik coklat. Berarti dia 4A. 4A berarti dia termasuk ke dalam golongan Pteridophyta. Ini dia Pteridophyta ya. Jadi kita tulis Pteridophyta. Anda bikin kayak gini sebanyak 5 tanaman dekat rumahmu gitu ya, dekat rumahmu. Jadi saya ulangi, berarti Pteridophyta tumbuhan kita itu ada di 1B. Ini dia 1B. Nah, 1B gitu kan. Ini dia 1B, 2B, kemudian 3B, kemudian ke nomor 4 Pteridophyta. Kita ini bukannya ini teman-teman saya loh, depan rumah saya ada tanaman bunga melati Jepang katanya. Wah, kenapa jauh-jauh gitu dari Jepang dibawa ke sini. Kita coba yuk. Tanaman melati saya berarti ini tumbuhan 2. Termasuk yang mana tadi ya? Ya kita lihat. Ini 1 dong, itu ya 1B ya. Oke, 1 tumbuhan tidak berbatang. Oh, dia ada batangnya, jelas banget ini batangnya. Berarti dia 1B gitu kan. 1B kemudian ke titik-titik nomor 2. Nomor 2 ke mana nih? Daun tidak bertulang daun. Oh, dia ada tulang daunnya. Tuh, tulang daunnya kelihatan ya, menjari gitu kan. Berarti dia 2B ya, 2B ke nomor tumbuhan tidak berbunga. Oh, dia tumbuhan berbunga, kelihatan dong bunganya putih gitu ya. Berarti 2B gitu kan. Berarti 2B. Nah, 2B. Kemudian 3B. Nah, kemudian ke nomor 4. 4-nya yang mana nih? Kayaknya 4-nya nggak ada ya, nggak ada, di belakang bersih, maka dia menjadi 4B. Nah, 4B titik ke nomor 5. Lalu bunganya jelas ya, bunga sejati itu dia, bunga sejati. Berarti 4B, 5B. Oke, tak tulis ya. Nah, berarti 4B kemudian ke 5B. Nah, 5B nomor yang mana nih? 6A atau 6B? Nah, kita lihat di sini. 6A itu bunganya kelipatan 3 dan berpelepah daunnya. Dia kelipatan berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia termasuk kelompok ini. Jadi dan tangkai daunnya tidak ada pelepah ya, tangkai jelas banget ini. Maka dia termasuk 6B gitu. 6B dia ya, 6B. Maka dia termasuk tumbuhan dikotil gitu. Jadi
tumbuhan kita yang kedua ini adalah tumbuhan geotermal. Ananda, jadi jelas sekali di sini kita akan lihat bahwa mulai dari determinasi ini berarti dia di 1B gitu kan. Kemudian ke nomor 2 berarti 2B, terus ke nomor 3 kemudian ke 3B tumbuhan berbunga, dari 3B ke nomor 4. Nomor 4 mana? Oh, 4B gitu kan, nggak ada. Habis 4B nomor 5 yang mana? Oh, 5B. Berarti nomor 5 kemana? Ke nomor 6. Nomor 6 berarti ke 6A yang mana? Ternyata 6 yang B, yaitu tumbuhan kita dikotil. Anda lakukan ini dan cari 5 tanaman di depan rumahmu atau di sekeliling rumahmu. Selamat bekerja.